Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau disebut juga dengan SNMPTN atau SBMPTN. Kali ini kita membahas soal TPS Matematika Pengetahuan Kuantitatif. Kita lihat soal yang ke-11. Operasi simbol seperti yang ditunjukkan pada soal kita bisa baca dengan nabla didefinisikan dengan A nabla B sama dengan 1 per A plus 1 per B. Nilai X yang memenuhi 2X nabla 3 sama dengan X nabla 12 adalah, karena A nabla B sama dengan 1 per A plus 1 per B, maka kita bisa tuliskan 2X nabla 3 itu sama dengan 1 per 2X plus 1 per 3. Kemudian X nabla 12 itu sama dengan 1 per X plus 1 per 12. Karena 2X nabla 3 sama dengan X nabla 12, maka ini kita bisa tuliskan menjadi 1 per 2X plus 1 per 3 sama dengan 1 per X plus 1 per 12 ya. Kita samakan penyebut dengan 6X di ruas kiri ya, berarti 3 plus 2X per 6X sama dengan 12 plus X. Kita samakan penyebut dengan 12X. Ini kita coret 6X dan 12X nya ini jadi 2. Kita kali silang, kita dapatkan 2 kali 3 plus 2X sama dengan 12 plus X, atau 6 plus 4X sama dengan 12 plus X ya. Jadi 4X kurang X jadi 3X sama dengan 12 kurang 6 jadi 6, maka X nya kita dapatkan sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya B. Kita lihat soal yang kedua. Perhatikan gambar jajaran genjang ABCD di bawah ini. Nilai Y sama dengan, untuk suatu jajaran genjang, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar, maka X sama dengan Y, dan X plus Y itu harus sama dengan 180. Maka ini kita dapatkan 2X plus Y sama dengan 180. Karena X nya sama dengan Y, maka kita ganti ini jadi 2Y plus Y sama dengan 180, maka 3Y sama dengan 180. Berarti nilai Y nya sama dengan 180 per 3, jadi 60. Oke, jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-13. Perhatikan gambar di bawah. Luas segitiga BDC adalah, untuk mencari luas segitiga BDC, karena ini segitiga siku-siku di D, maka kita gunakan rumus luas segitiga BDC itu sama dengan setengah kali alas. Alasnya bisa BD atau DC. Jadi ini BD dikali tingginya bisa BD atau DC. BD kali DC. Kemudian dari gambar, besarnya BD dan DC belum diketahui. Pertama kita cari panjang AC. Untuk mencari panjang AC, kita gunakan Pitagoras ya, rumus Pitagoras, yaitu AC sama dengan akar dari BC kuadrat plus AB kuadrat sama dengan akar dari BC nya 20 plus AB nya 15 kuadrat. Jadi sama dengan akar 625 sama dengan 25 cm itu panjang AC. Kemudian kita cari panjang BD dengan menggunakan hubungan AB
dikali BC sama dengan AC kali BD. AB nya 15 dikali BC nya 20 sama dengan AC nya 25 kali BD. Ini kita coret, ini jadi 4, ini 5 juga kita coret yang 15 jadi 3, maka kita dapatkan BD nya sama dengan 3 kali 4 berarti 12 cm. Kemudian untuk mencari panjang DC, kita gunakan hubungan BC kuadrat sama dengan DC dikali CA atau AC ya, dengan BC nya itu 20, jadi 20 kuadrat sama dengan DC dikali CA atau AC nya 25. Maka kita dapatkan DC nya sama dengan 20 kuadrat bagi 25, ini kita coret jadi 5, ini jadi 400 bagi 5 berarti jadi 80 ya. Kemudian 80 bagi 5 maka DC nya 16 cm. Jadi kita dapatkan DC 16 cm. Maka luas segitiga BDC ya. Jadi luas segitiga BDC itu sama dengan setengah kali BD 12 dikali DC nya 16, maka sama dengan 96 cm persegi. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-14. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, oke, kita lihat untuk pernyataan A. Untuk pernyataan A, 3 pangkat minus 2 itu lebih besar dari 4 pangkat minus 3. Ini kita bisa tuliskan kembali menjadi 1/3 pangkat 2 lebih besar dari 1/4 pangkat 3. Ini sama dengan 1/9 lebih besar dari 1/64. Nah, ini benar ya, karena 1/9 nilainya lebih besar dari 1/64. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-15. Jika 3x-2 habis dibagi 7, maka di bawah ini yang juga habis dibagi 7 adalah, pada soal diketahui 3x-2 itu habis dibagi 7 ya. Maka untuk pernyataan 1, 3x plus 5 ini kita ubah jadi 3x-2 ya, dalam 3x-2. Jadi kalau saya tulis 3x-2 maka ini plus 7. Jadi 3x-2 plus 7 itu sama dengan 3x plus 5. Dari sini kita tahu bahwa 3x-2 dari soal habis dibagi 7 dan 7 juga habis dibagi 7. Maka pernyataan 3x plus 7 habis dibagi 7 itu benar ya. Kemudian yang kedua, 3x minus 16. 3x minus 16 ini sama dengan 3x minus 2 minus 14 ya. Karena 3x minus 2 habis dibagi 7 dan minus 14 ini habis dibagi 7, maka pernyataan 2 juga 3x minus 16 habis dibagi 7, ini benar. Kemudian yang ketiga, pernyataan 6x plus 17 itu sama dengan, kita ubah ke dalam 3x minus 2, ini jadi 2 kali 3x plus 2 kali 3x ya. Karena minus 2 maka kita bisa ambil ini jadi minus 4 plus 21. Jadi ini 6x minus 4 plus 21 ini plus 17.
Maka ini kita bisa tuliskan jadi 3x minus 2 dikali 2 plus 21. Dari sini kita bisa lihat bahwa 3x minus 2 habis dibagi 7. Lalu 3x minus 2 kali 2 juga habis dibagi 7. Sedangkan 21 juga habis dibagi 7. Maka pernyataan 6x plus 17 habis dibagi 7 ini pernyataan yang benar ya. Kemudian yang keempat, setelah 12x minus 21 itu sama dengan kita rubah dari 12x minus 21 menjadi 3x minus 2 ya, menjadi dalam 3x minus 2 itu jadinya 4 dikali 3x, kemudian minus ya, ini minus 8 minus 13, minus 8 minus 13 ini minus 21, 4 kali 3x ini 12x, maka ini menjadi 4 kali 3x minus 2 minus 13. Dari sini kita bisa ketahui bahwa 4 kali 3x minus 2 ini habis dibagi 7, tetapi 13 tidak habis dibagi 7. Maka 12x minus 21 itu tidak habis dibagi 7. Ini pernyataan yang salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah untuk pernyataan 1, 2, 3 itu adalah habis dibagi 7. Maka jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-16. Jika x kali y pangkat 2 z pangkat 3 lebih besar 0 dan x plus z lebih kecil 0, maka di bawah ini yang pasti bernilai benar adalah, kita lihat yang pertama, jika suatu bilangan bernilai lebih besar 0 dan lebih kecil 0, tetapi bilangan tersebut dikuadratkan, maka hasilnya pasti lebih besar 0. Misalnya y, jika y-nya lebih besar 0 dan y juga lebih kecil 0 ya, maka y-nya ini jika dikuadratkan nilainya pasti lebih besar dari 0 ya. Maka pernyataan 1 salah. Karena y bisa bernilai lebih besar 0 dan bernilai lebih kecil 0 ya. Kemudian dari soal diketahui bahwa x kali y pangkat 2 kali z pangkat 3 lebih besar 0. Dan kita tahu bahwa y kuadrat nilainya pasti lebih besar 0. Agar x kali y pangkat 2 z pangkat 3 ini lebih besar 0, maka x kali z ya bernilai harus lebih besar 0. Karena x dan z ini berpangkat ganjil. Jadi x kali z harus lebih besar 0 agar x kali y pangkat 2 kali z pangkat 3 bernilai lebih besar 0. Karena x kali z lebih besar 0, maka pernyataan 2 x min z lebih besar 0 ini salah. Kemudian dari soal diketahui juga bahwa x plus z lebih kecil 0. Dan kita sudah tahu bahwa x kali z lebih besar 0. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa agar x plus z lebih kecil 0 dan x kali z lebih besar 0, maka x harus bernilai lebih kecil 0 dan z juga harus bernilai lebih kecil dari 0. Maka pernyataan yang sudah pasti benar itu adalah pernyataan 4 ya, yaitu x kuadrat kali y kuadrat, yang sudah x kuadrat ini pasti lebih besar 0 karena x yang bernilai lebih kecil 0, tetapi jika dikuadratkan pasti nilainya lebih besar 0. Kemudian y kuadrat ini nilainya lebih besar 0, sudah kita ketahui di awal. Tetapi z yang nilainya lebih kecil 0 berarti nilainya minus, dikali dengan positif kali dengan positif pasti hasilnya lebih kecil 0. Jadi yang pasti benar adalah pernyataan 4.
Pernyataan 3 juga salah, maka jawabannya D. Selanjutnya untuk soal yang ke-17. Diketahui 5x min 2y lebih kecil x plus 2y. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Dari soal, 5x minus 2y lebih kecil dari x plus 2y. Maka ini jadi 5x minus x lebih kecil dari 2y plus 2y. Atau ini 4x lebih kecil dari 4y. Atau x lebih kecil dari y. Jadi nilai x-nya itu pasti lebih kecil dari y. Kemudian untuk nilai P, yaitu sama dengan 2x plus 3y. Dan Q sama dengan 3x plus 2y. Agar kita mengetahui hubungan yang benar antara P dan Q, kita coba mengubah nilai dari P dan Q ini menjadi P-nya 2x plus 2y plus y yang ini. Kemudian ini kan sama aja dengan 2x plus 3y ya. Kemudian ini jadi Q-nya jadi 2x plus 2y plus x. Nilai ini sama saja dengan 3x plus 2y. Nah, dari P dan Q, nilai P dan Q yang tulisannya yang baru ini, kita tahu bahwa nilai dari 2x plus 2y untuk P dan Q ini kan sama. Yang membedakan adalah ada nilai y dan nilai x di Q dan y di P. Karena x lebih kecil y, maka sudah pasti bahwa nilai P lebih besar dari Q. Karena 2x plus 2y kan sama. Y-nya lebih besar dari X, maka Y yang lebih besar dari X dimasukkan ke P, maka nilai P-nya lebih besar dari ketika X dimasukkan ke nilai Q. Jadi kesimpulannya adalah P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-18. Sebuah kubus memiliki volume X cm pangkat 3 dan luas permukaan X cm pangkat 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Dari soal diketahui volume kubusnya V sama dengan X cm pangkat 3. Sedangkan luas permukaan kubus X cm pangkat 2. Berarti volume dan luas permukaan kubus bernilai sama, yaitu X. Maka karena kita tahu bahwa volume kubus itu sama dengan rusuk pangkat 3 dan luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2, maka kita bisa tuliskan rusuk pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan 6R pangkat 2 ya, karena volume dan luas permukaan kubus sama besar, yaitu X. Berarti ini kita coret, maka kita dapatkan R sama dengan atau rusuk kubus sama dengan 6 cm ya. Jadi nilai P, yaitu panjang rusuk kubus, itu sama dengan 6. Maka kesimpulannya hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q adalah nilai dari P lebih kecil dari Q ya, atau Q lebih besar dari P. Jawabannya B. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-19. Persamaan garis G ditentukan oleh persamaan Fx sama dengan 2x plus B. Apakah garis G melalui kuadran 2? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup menjawab pertanyaan. Kita gunakan dasar teori bahwa dikatakan cukup jika setelah kita substitusi pernyataan ke pernyataan, lalu kita bisa memastikan benar atau salahnya, itulah namanya cukup. Atau apabila setelah kita substitusi ternyata masih ada variabel
atau ubah misalnya huruf, itulah namanya belum cukup ya. Jadi kita lihat pernyataan 1. Jika F0 sama dengan 4, maka ini dari Fx sama dengan 2x plus b, kita bisa substitusikan x nya jadi 0, ini jadi F0 sama dengan 2 kali 0 plus b, karena F0 nya 4, ini 0 plus b, berarti kita dapatkan nilai b nya sama dengan 4. Maka fungsi menjadi fx sama dengan 2x plus 4. Dari fungsi ini kita bisa gambarkan grafiknya. Untuk x sama dengan 0, maka y nya di 4 ya, berarti ini 4,0, dan jika y nya sama dengan 0 misalnya, jika ini 0, maka ini jadi 2x plus 4, berarti kita dapatkan nilai x nya sama dengan min 2 ya, berarti ini untuk y nya 0, maka min 2,0 ya, berarti garis G nya seperti pada gambar, ini garis G. Maka dari gambar ini kita simpulkan bahwa garis G ini melalui kuadran 1, 2, dan 3. Kuadran 1, 2, dan 3 ya. Kemudian untuk pernyataan 2, F4 nya sama dengan 0. F4 sama dengan 0, maka dari Fx sama dengan 2x plus b, itu jadi F4 sama dengan 2 kali 4 plus b. Ini F4 nya 0, maka ini jadi 8 plus b, kita dapatkan b nya sama dengan minus 8, maka fungsi fx nya menjadi fx sama dengan 2x minus 8. Maka kita dapatkan grafiknya dari soal. F4 untuk x nya sama dengan 4, maka y nya 0, berarti ini x nya 4, y nya 0, jadi 4,0. Untuk x nya 0 ya, untuk x nya 0 ini kita bisa tuliskan di sini, F0 sama dengan 2 kali 0 minus 8, atau F0 nya sama dengan minus 8 ya. Berarti untuk x nya 0, y nya minus 8 ya, ini minus 8, maka garis G nya seperti yang ditunjukkan. Jadi garis G ini melalui kuadran 1, 3, dan 4. Maka kita bisa simpulkan bahwa pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-20. Jika A, B, dan C merupakan bilangan asli dengan A lebih kecil B lebih kecil C, berapakah nilai dari A, B, dan C? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup menjawab pertanyaan. Kita tahu bahwa bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan asli, dan ada 3 bilangan A, B, dan C yang memenuhi syarat A harus lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C. Untuk pernyataan 1, A tambah B tambah C harus sama dengan 7. Maka dari daftar bilangan asli yang ada, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, kita bisa simpulkan bahwa nilai A itu sama dengan 1, B nya sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Nilai A nya satu angka saja, yaitu A sama dengan 1, B juga sama yaitu 2, C sama dengan
4 ya, yang memenuhi 1 tambah 2 tambah 4 ini sama dengan 7. Jadi jelas bahwa pernyataan 1 ya, pernyataan 1 ini cukup menjawab pertanyaannya. Jadi pernyataan 1 cukup menjawab pertanyaan. Kemudian untuk pernyataan 2 yaitu A kali B kali C sama dengan 12. Dari daftar bilangan asli yang ada, untuk memenuhi A kali B kali C sama dengan 12 dan A harus lebih kecil B lebih kecil C, kita dapatkan A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 6. Ini memberikan A kali B kali C sama dengan 12. Sedangkan jika A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4, ini juga memberikan hasil yang sama ya, yaitu A kali B kali C sama dengan 12. Karena untuk pernyataan 2 ini kita dapatkan nilai A, B, dan C-nya itu lebih dari 1 ya, tidak pasti, maka pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena nilai A, B, dan C tidak menghasilkan satu nilai. Kita tidak mendapatkan satu nilai untuk A, B, dan C yang memberikan A kali B kali C sama dengan 12. Jadi jawaban untuk soal 20 ini adalah A ya, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya.